Sekarang tuh buat mereka tuh ranking 1, ranking peringkat sekolah tuh bukan dipakai untuk ajang flexing. Flexing mereka kan emang kebodohan. Gue dulu zaman mau beli Jupiter Jet aja gue harus nanam sayuran dulu kan. Di tempat gue kan nanam sayuran ya. Harus nanam sayuran dulu, harus kerja dulu. Ya iya. Emang sama orang tua tuh diajarkan untuk effort dulu. Emang dalam pintu itu effort ya? Enggak ada Effort bang. Oke, selamat datang kembali di podcast. Episode 3 nih, gue gak mau bahas yang aneh-aneh dan gak mau ribut deh, Rok. Kalau nggak ribut mah nggak seru lah. Enggak lah, kita sekali-kali tuh sepakat, sepihak gitu loh. Boleh, tapi carinya yang bener bang. Loh, emang topik kita pernah nggak bener loh? Topik kita kan selalu bener, bahas soal parkiran, tentang kerukunan tetangga. Memang kan kita dari awal kan dari kecil diajarkan PPKN, tapi pada prakteknya nihil. Bener. Sama perselingkuhan juga kita kemarin sempat bahas. Iya, norma-norma sekarang kehidupannya. Yang kita bahas tuh lebih ke gimana ya, anak muda zaman sekarang tuh agak liar tapi enggak gitu. Liar tapi enggak gitu. Liarnya tuh maksudnya? Gini nih. Mana? Awal ngerokok waktu kelas 2 SMP ada lawan. Kalau itu sih lebih ke tololan masyarakat ya bang. Ya itu tadi nakal tapi enggak. Gue juga dulu awal ngerokok juga awal sebat juga SMP sih. Cuman kan laki ya maksudnya. Ya, it's okay lah. Tapi kan ya sebenarnya prinsip sih. Ada juga orang yang sepakat dengan cowok-cewek juga ngerokok juga it's okay lah. Tapi kalau gue sih sampai mati bini juga nggak akan gue kasih izin untuk ngerokok sekalipun dia nggak suka gue ngerokok sih. Terus kan yang namanya kayak yaudah kalau lu mau ngerokok cuma nggak perlu lu nyari lawan gitu di sosial media. Itu yang membedakan generasi sekarang sama generasi gue dulu. Kalau gue tuh nakal tuh ngumpet, bahkan gue waktu sebat ya. Bener. Ya ngumpet kan? Bener bang. Gue waktu sebat tuh ngumpet sebelum gue balik sekolah nih belum ada orang di rumah sebat. Atau biar nggak ketahuan, biar nggak ketahuan ya. Karena kalau gue sampai ketahuan sama bokap, rokok tuh dibalik cok, ujung ini dibalik gini, yang nyalain ini gini. Baraknya? Iya, sama bokap. Saking nggak bolehnya dan gue saking takutnya gitu. Sekarang mereka tuh sengaja loh. Gue sebat dari kelas 2 SMP. Seakan-akan tuh sebuah kebodohan tuh prestasi loh. Iya, mereka malah ngadu. Gua ngerokok dari kelas 2 SMP ada lawan. Berarti kan dia nyari lawan yang lebih dari dia dong. Berarti kelas 1 SMP udah ngerokok atau kelas 6 SD udah ngerokok gitu. Padahal dong. Kan harusnya kan gue ranking 1 ada lawan. Nah, kalau gitu kan berarti berlomba-lomba dalam hal prestasi. Tapi gue nggak pernah lihat tuh ada anak ranking 1. Gue ranking 1 tapi zaman gue dulu gitu, Bang. Zaman gue dulu gitu, Bang. Sekarang udah nggak relate. Kayak wih gue ranking 1, lu ranking berapa? Wih gue ranking 2. Ya cemen gue ranking 1 gitu. Enggak, sekarang tuh buat mereka tuh ranking 1, ranking peringkat sekolah tuh bukan dipakai untuk ajang flexing. Flexing mereka kan emang kebodohan. Enggak, soalnya gue bener-bener gak nemu solusi ya. Artinya kenapa hal yang bodoh, kebodohan tuh kan bukan prestasi yang harus dibanggakan gitu loh. Kenapa harus diumbar gitu. Ini emang aneh nih, Cok. Nah ini juga nih POV ketika gua kumpul sama temen terus temen pakai HP Android semua. Maksudnya nggak harus gini gitu maksudnya. Iya. Gue juga dari tadi gini loh. Gara-gara mereka ini gue jadi males pakai Apple loh. Secara ini kalau udah ngomongin fitur tuh menurut gue ya balik ke fungsi masing-masing. Tapi kan masalahnya gini loh Burok. Sekarang kan anak zaman sekarang tuh tidak fungsi itu ntar dulu, gengsinya dulu. Kan orang-orang tuh kenapa lebih mementingkan fungsi daripada gengsi? Aneh. Iya, lebih mementingkan. Oh iya, kebalik, lebih mementingkan gengsi daripada fungsi. Ya, zaman gue dulu gak ada, Cok. Maksudnya nongkrong HP lu apa? Bukan iPhone, bukan circle kita gak ada. Coba ya kita budayakan tuh hal-hal yang baik-baik. Gue peringkat 1 di kelas nih, senggol dong gitu. Senggol dong. Gue ketua OSIS nih, senggol dong. Benar. Gue abis juara taekwondo nih, senggol dong. Betul. Gitu. Bukan gue ngerokok dari kelas 2 SMP, senggol dong. HP gue iPhone, senggol dong. Itu enggak. Nih, ini ada lagi nih. Apa bang? Sebuah chat dari percakapan diskusi anak muda. Reza. Iya, Reza namanya. Ayah, aku prefer kamu yang pakai baju hitam. It's not showing anything. Yes. But it's kinda sexy for me. Black look ribet anjir sumpah. Gue baca ini. Tapi kan namanya baju hitam yang mana in your Instagram? Di Instagram lu gitu lebih enak kan? Ya mungkin lebih biar dia terbiasa dengan berbahasa Inggris, Bang. Di rumah dasteran ya? Ya kan kata dia baju yang di rumah mah aku dasteran kata si cewek. Terus kata si Raja, di rumah dasteran ya? Iya itu juga bagus sih, tapi daster better kalau ketemu langsung. Kalau di foto I prefer something more. Ini apa nih? Aku envy sama whatever BF kamu nih apa maksudnya? Oh, maksudnya aku tuh cemburu, envy itu
cemburu bang. Bahasa Indo aja ngomongnya bisa nggak kata dia, kata ceweknya. Ya memang kita harus sepakat ya. Di negara kita tuh pinter itu dinilai dari seberapa jago lo matematika dan speaking lo bahasa Inggris. Pendidikannya lah. Terlihat dong. Oh terlihat. Bukan terlihat pintar. Berpendidikan. Karena gitu. tetap beda loh. Pintar dengan terlihat pintar. Iya. Kaya dengan terlihat kaya itu beda. Benar. Cuman kan kenapa harus nanggung gitu kalau dia mau speak English? Ya Ya. full aja sih. Mungkin itu lebih jadi kultur sih bang. Kultur yang baru. Namanya kan kultur itu kan selalu ada yang baru dan ada yang lama. Nah yang baru itu mungkin dia mencampurkan atau menggabungkan bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Dalam ilmu bahasa tuh ada yang namanya bahasa serapan. Ada beberapa yang memang ada serapan dan disebut dari bahasa serapan, it's okay diadaptasi. Nah, it's okay. Nah. Tapi kan nggak semuanya harus gimana ya? Gue juga bingung nih. Ya, which is kayak hal kayak gitu kan harus seimbang bang. Mungkin dia semampu dia bahasa Inggrisnya setengah, digabung bahasa Indonesia yang dia nggak ngerti, terus digabung lagi bahasa Inggris dia ngerti. Nih gue kalau ada temen gue yang ngomong gitu tuh campur-campur gue pengen nyanyi. Ya literally kan harus kita juga sebagai orang itu harus paham dengan apa yang dia katakan bang. Nyanyi. Wah ini kelompok anjing 17 anak pang di Magetan diamankan dipaksa mandi karena dekil. Gue dulu zaman sekolah pernah gue ngepang sama teman-teman band gitu. Yang memang konsepnya nggak mandi loh cok. Oke mungkin itu kebiasaan mereka ya. Gue juga bingung sih. Tapi ya gimana namanya kan di jalanan bang. Gimana ya, maksudnya ada hal yang lain yang lebih penting untuk ditertibkan gak sih selain mandiin anak pang Bener. 17? Ya mungkin pungutan liar. Kenapa harus anak pang yang gak mandi yang dibenerin lah? Benar. Aneh ada pungutan liar, premanisme, pencopet. Tapi nggak banyak yang tapi diikutin. jangan dijadiin bantalan ya. Maksudnya, lu nggak mandi rok anak pang. Nggak gitu, kayak gitu. Oh berarti minimal mandi tuh nggak berlaku cuy. Minimal mandi, bos. Gue tetap sepakat ya. Memang anak pang tuh swasembada, apa adanya aja gitu. Ya tapi maksudnya ya walaupun dia selalu sering di jalan, kalau ketemu masjid yang ada Ini kamar mandi mandi. yang lebih dipertanyakan tuh bukan soal mandinya sih. Iya, kenapa yang diurus itu anak pang yang nggak mandi? Terus segabut apa gitu nih yang bertugas untuk ngerapihin tuh mandiin 17 anak pang. Iya, Mandiin maksud- satu orang aja ribet. Ini udah pernah gue bahas di video gue sih. Maksud gue Kan dari- gue kira tuh nendang pintu tuh bercanda loh kira lo. Di budaya gue nggak ada, di zaman gue Tapi ada. zaman gue dulu kayak gitu bang, maksudnya kayak mau minta mainan gak dikasih nendang pintu. Anjing, gue dulu zaman mau beli Jupiter Jet aja gue harus nanam sayuran dulu kan. Di tempat gue kan nanam sayuran ya. Harus nanam sayuran dulu, harus kerja dulu. Ya iya. Emang sama orang tua tuh diajarkan untuk effort dulu. Emang nendang pintu itu effort ya? Enggak ada Import bang. Enggak maksudnya nggak membenarkan hal itu, tapi import lah nendang sampai sakit loh. Ya, tapi Lu kalau mau apa-apa ya nggak harus nendang pintu nggak sih maksudnya? Ini kan dia jogroknya udah gede sih, Cok, nggak mungkin kayak bocah iya lagi. dilihat dari poster badannya gede bang. Cuma maksudnya minta itu baik-baik. Harus Lu tuh- diingat, tantrum hanya berlaku untuk balita. Benar. Paha Anda segede gaban sudah bukan balita. Benar. Waduh, waduh. Nah, kalau yang ini nggak apa-apa, 300 sama kandang boleh. Aku yang tadi aja belum selesai dia omel-omelin bang. Dikasih yang begini. Gini, yang ku khawatirkan dari kalian nendang pintu dan dapat KLX tadi ya. Nah, begini. Nah, ini coba kalau motor ini tuh motor yang dihasilkan dari Usaha. Lu bisa dari usaha kerja keras. Nggak mau dia takut rusak deh. Pasti gitu. Akan lebih menghargai barang. Benar kayak kalau gue gini takut rusak deh. Orang waras macam mana push up di atas motor kan nggak ada. Cuman sini doang. Lihat cowok pakai polo shirt itu baju polo, celana bahan pendek, sendal jepit, pakai jam tangan, naik Toyota Supra. Oh bang, ini sih bukan soal sendal jepit. Pakai kaos dalam juga benar Toyota Supra juga au banget. Yang masalahnya itu di Toyota Supra ya mbak, bukan di kaos polonya. Masalahnya kalau Supranya Honda, ini beda ya. Iya Toyota sama Hondanya Beda itu ya? yang mahal.
Wah anjing banget gue. Nah ini tolong nih. Gini ya, lu boleh bercandaan sama temen tongkrongan lu apapun bebas. Iya. Tapi soal makanan tuh jangan. Asli. Gue sering bang gitu bang. Nggak bisa cuma. Gue kan suka makan bang. Terlihat dari postur badan kan suka makan gitu. Terus gue dibercandain sama temen gue, makanan gue dibuang. Mungkin maksud dia tuh bercanda aja karena sama tongkrongan. Cuman gue tetap nggak asik kayak gitu tuh. Lu mau setongkrongan, sesirkel atau seapapun ya. Bener. Lu kalau udah bercandanya soal makanan, apa ya? Lebih baik lu minta buat lu makan. Ada dua hal yang paling sensitif di dunia ini. Pertama adalah urusan uang, yang kedua perut. Bener, sumpah gua pas itu hampir berantem. Ini lebih ke etika sama goblok aja sih, Rok. Satu mubazir, dua lebih baik lu minta buat dimakan anjir. Bener, nggak buat mainan. Ya Allah. Lu ganti kostum. Maksud gua ya hijab itu identitas ya. Iya betul. Bukan identitas doang sih sebenarnya. Untuk muslimah itu kan wajib. Kalau untuk cowok peci sarung tuh budaya aja sebenarnya. Ya. Tapi kalau jilbab tuh bukan budaya lagi loh. Iya emang harus kewajiban. Betul. Nah tapi nggak bisa Rok. Akan ada pihak-pihak yang bilang jangan salahkan jilbabku dong. Iya sih. Cuma kan harus tahu tempat dong. Masa minum ke klub malam yang notabene-nya ya bukan hal buruk juga, cuma ini lebih ke yang kita bahas di awal tadi lah. Gini, zaman gua dulu tuh yang namanya kenakalan itu tuh aib pribadi. Iya. Yang tahu teman-teman terdekat aja 5 orang. Sama kita sendiri. Saking takut, jangan sampai lo gue bilangin sama bokap. Bener. Lah ini kan mereka dengan sadar ngeposting kebodohan sendiri, cowok. Iya. Dan akhirnya orang tua dia melihat, oh ini kerjaan anak gua keluar malam, pasti gitu. Terus orang tua ada kan nih, ada yang bener nih ngebantainya nih. Heran sama anak zaman sekarang, mabuk dikit masuk story. Temenku aja yang enggak. Tapi kalau kayak gitu jatuhnya munafik banget. Ingat ya, sosial media tuh lu nggak bisa sosial media tuh nggak bisa dijadikan acuan untuk lu menilai seseorang. Betul, karena sosial media tuh tidak menjadi cerminan. Benar. Representatif diri tuh enggak. Benar. Bisa aja Instastory atau story WhatsApp temen lu itu hanyalah kamuflase. Bener. Padahal kalau ada temen lu nongkrong yang agak brengsek dan bajingan, tiba-tiba Instastory-nya dakwah, incerannya bener dong. Bener. Kalau agak-agak tiba-tiba ngepostnya nongkrong minum-minum, nah itu berarti kalau yang kadang enim kadang dakwah gimana? Kadang enim kadang dakwah itu biasanya incerannya wibu-wibu ukti ya. Cosplayer hijab. Bang emang nggak habis-habis bang ngomongin kebodohan manusia-manusia yang ada di sosial media. Nggak bisa dong. Apa namanya, podcast kita tuh harus ada isinya. The moral of story-nya apa? Ya lebih ini makanya aib itu harusnya ditutup-tutupi, jangan sampai orang lain tahu. Karena Tuhan kita sendiri itu menutupi aib kita sendiri loh. Tapi dia buka sama Instastory sendiri. Bener, malah dibuka dengan Instastory sendiri. Kalau gue sebelum gue tutup mungkin banyak-banyak prestasi ya. Maksudnya biar bisa jadi bahan flexingan. Lu kalau butuh bahan flexingan di sosial media lu, banyakin prestasi gitu. Jadi bukan hal bodoh lagi yang lu jadikan bahan flexingan. Udah bodoh ngaku goblok. Harusnya gue keluar dari situ, bang. Dia keluar dari situ ya.